Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma bika asbahna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur. Allahumma inna asbahna minka fi ni'matin wa afiyatin wa sitrin, fa'atimma ni'mataka alaina wa afiyataka wa sitraka fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma agnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahi alladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul alim. Hasbunallahu la ilaha illahu alaihi tawakkalna wa huwa rabbul arsyil azim. Bismillahi la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terkhusus pengurus masjid dan para tokoh-tokoh masyarakat, para orang tua kami dan kita semua, insyaallah mudah-mudahan setiap langkah kita menuju tempat ini sebagai amal ibadah yang pahalanya berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang dianugerahkan, sehingga alhamdulillah di subuh yang berkah ini kita masih dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan, kesempatan sehingga bisa berada di tempat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna ahabbal biladi indallahi masajiduha, bahwa sesungguhnya di antara tempat yang dicintai oleh Allah di atas muka bumi yaitu adalah masjid-masjidnya. Maka kita berharap langkah-langkah kita ini menjadi bekal kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kita mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah. Mudah-mudahan dengan kita banyak berselawat kepada beliau, maka kita semua mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil akhir, dan mudah-mudahan kita semua masuk surga bersama dengan beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin hadirat muliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita berada di majlis ilmu yang baik ini, walaupun mungkin seperti tadi disebutkan Pak Marjan bahwa yang ditunggu lain yang datang, lain ditunggu lain yang datang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang penting kita berusaha untuk tetap istiqomah. Jadi dimanapun kita berada, tetap istiqomah untuk menghidupkan berbagai macam kegiatan yang baik, termasuk diantaranya adalah majlis ilmu. Dan kita doakan guru-guru kita, ustaz-ustaz kita, buya-buya kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusannya, senantiasa
disehatkan badannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan pagi ini, karena kita berada di bulan-bulan haji, yaitu bulan Syawal, Zulqa'dah dan Zulhijjah, ini adalah bulan-bulan pelaksanaan, atau Zulqa'dah ini adalah persiapan untuk pelaksanaan ibadah haji. Maka bulan-bulan Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, kata Allah Subhanahu wa taala, al-hajju ashhurum ma'lumat, bahwa haji itu di bulan-bulan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bulan Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah ini masuk kategori bulan-bulan haji. Namun demikian, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara kita ada yang bisa pergi haji, ada yang belum. Tapi ada juga yang sudah. Ini mudah-mudahan yang sudah insyaallah dapat haji mabrur. Mudah-mudahan yang belum insyaallah segera. Yang sudah mengantri, mudah-mudahan antriannya segera sampai. Dan mudah-mudahan masih diberikan umur sebelum antriannya sampai. Kalaupun tidak sampai, maka insyaallah pahalanya sudah sampai. Jadi kalau kita sudah berniat terhadap sesuatu tidak terlaksana, maka insyaallah pahalanya sudah dapat. Dan mudah-mudahan yang pergi tahun ini insyaallah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan haji yang mabrur. Sehat pergi dan sehat pulang insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Tetapi kita yang tidak berangkat tahun ini jangan berkecil hati, karena banyak amalan-amalan yang bisa tu'adilu a'malal hajj. Jadi banyak amalan-amalan yang mana amalan itu bisa menyamai dengan pahala haji. Memang tidak pergi haji, tidak mengeluarkan biaya untuk haji, tetapi pahala yang didapat itu sama dengan pahala haji. Itu tentu sebuah rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak mengeluarkan biaya, tidak susah payah, tetapi pahalanya dapat sama dengan orang yang pergi haji. Bapak Ibu, di sini disebutkan bahwa ada beberapa amalan atau aktivitas ibadah yang bisa menyamai dengan pahala haji. Yang pertama yang disebutkan oleh ulama kita adalah aqdun niyah as-sadiqah. Jadi ada semacam niat yang tulus. Jadi ada azam, keinginan yang kuat. Orang berangkat, kita berniat, ya Allah saya ingin seperti dia. Cuman karena mungkin dananya belum cukup, antriannya belum sampai, maka kita belum bisa melaksanakan. Tapi secara azam, secara keinginan sudah ada. Dan kata Allah Subhanahu wa taala, wa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau sudah berazam, kata Allah, sudah punya keinginan yang kuat, maka kata Allah, bertawakkallah kepada Allah. Jadi insyaallah kalau kita punya niat yang baik, maka insyaallah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi walaupun kita belum bisa ke sana, yang penting niat aja dulu Bapak Ibu. Orang berangkat, kita niat berangkat juga. Insyaallah orang sampai, awak pun tiba. Pahalanya yang tiba. Walaupun badan kita tidak tiba di sana, tapi insyaallah pahala kita menyamai orang yang pergi haji. Ini sesuai dengan hadis yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi pernah bersabda, seorang sahabat mengatakan, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ghazatin
kami pernah berada bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam suatu peperangan. Faqala, Nabi kemudian berkata, inna bil madinati rijalan, sesungguhnya di Madinah itu ada para laki-laki. Ada beberapa orang, kata Nabi, di Madinah, masirtum masiran, tidak melewati jalan, wala qata'tum wadian, dan tidak melewati lembah, illa kanu ma'akum habasahumul marad. Jadi kata sahabat ni, suatu hari kami pergi berperang bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian di peperangan itu, di medan perang, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada kami. Ini diriwayatkan oleh salah seorang sahabat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya di Madinah itu ada beberapa orang yang tidak ikut bersama dengan kita, tidak pergi berperang. Tetapi kata Nabi, masirtum masiran, tidak melewati suatu jalan, wala qata'tum wadian, tidak melewati lembah. Wadi itu adalah lembah, sebagaimana di dalam Al-Quran itu disebutkan ketika Nabi Ibrahim berdoa, ada kata wadi, lembah. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'. Itu doa Nabi Ibrahim. Ada kata wadin, lembah. Apa maksudnya? Nabi Ibrahim dulu ketika dari Palestina membawa istrinya Sayyidah Hajar pergi ke padang pasir atau Mekah sekarang bersama dengan putranya Ismail. Itu ketika Nabi Ibrahim sampai ke Mekah, itu semuanya masih berupa padang pasir, tandus. Maka kata Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, ya Allah, Rabbana inni askantu min zurriyati, ya Allah, aku tempatkan sebagian daripada anak keturunan, biwadin ghairi zi zar'in, di tempat, di lembah yang tidak ada tumbuh-tumbuhan. Di Mekah dulu tuh gersang, sampai sekarang juga padang pasir, panas, tidak ada, mungkin tidak ada tanda-tanda kehidupan. Tapi Nabi Ibrahim membawa istri dan putranya yang masih bayi. Lalu kemudian Nabi Ibrahim kembali dapat perintah untuk pulang lagi ke Palestina dengan meninggalkan Sayyidah Hajar dan juga Ismail yang masih bayi di tempat itu. Sehingga bingunglah Sayyidah Hajar, ini kami ditinggal di sini, makan apa ini? Ini padang pasir, tandus, biwadin ghairi zi zar'in, di tempat yang tidak ada tumbuh-tumbuhan. Sehingga Sayyidah Hajar bertanya, wahai abang dah tercinta, engkau tinggalkan kami di sini, kami makan apa? Kami minum apa? Bersama dengan siapa? Wajar kekhawatiran seorang istri. Nabi Ibrahim pun tidak bisa menjawab. Akan berkali-kali bertanya Sayyidah Hajar, tidak terjawab oleh Nabi Ibrahim. Maka Sayyidah Hajar mengerti bahawa ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Sayyidah Hajar kepada Nabi Ibrahim, "Ahadza amrullah?" Apakah ini perintah Allah? Kata Nabi Ibrahim, "Na'am, hadza amrullah." Ini adalah perintah Allah. Maka kata Sayyidah Hajar, "Idzan la yudayyi'ana Allah." Kalau itu adalah perintah Allah, maka Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan kami. Itu keyakinan yang tinggi dari seorang Sayyidah Hajar. Jadi yakin beliau bahwa walaupun kami di tempat yang gersang, di padang pasir yang tidak ada pohon, yang tandus, tetapi kalau ini adalah perintah Allah, maka Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan kami. Itu keyakinan. Hari ini banyak orang yang khawatir, ini besok makan apa,
Bahkan bisa jadi keluarga rusak disebabkan karena kurangnya daripada rezeki yang diberikan oleh Allah. Itu Sayyidah Hajar mengajarkan kepada kita keyakinan yang kuat kepada Allah. Akhirnya Nabi Ibrahim pergi, tinggallah Sayyidah Hajar di situ. Akhirnya betul kehausanlah Sayyidah Hajar. Nabi Ismail pun yang masih bayi juga ikut haus. Mau disusui, air susu kering, tidak ada minum. Maka disitulah Sayyidah Hajar mencari bukit-bukit yang ada. Naiklah ke Bukit Sofa, melihat di sekitar ada enggak air yang bisa diminum, ada enggak orang yang bisa dimintai pertolongan. Ternyata tidak ada. Lari lagi ke Bukit Marwah, ada enggak air di sekitar itu? Tidak ada. Tetapi kan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita yang penting berusaha. Hasilnya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Lemah tuh Sayyidah Hajar, seorang perempuan yang berada di padang yang tandus. Dari mana air bisa datang? Tapi karena Allah memerintahkan berusaha, sama dengan dahulu ketika Nabi Isa, ketika Sayyidah Maryam dalam keadaan hamil, lari karena malu, dicaci maki, dihina. Larilah beliau ke kebun, bersandar di sebuah pohon karena sudah lemah mau melahirkan, lapar. Maka apa kata Allah? Goyangkan pohon yang ada di belakangmu itu. Gimana udah mau melahirkan dalam kondisi hamil besar, disuruh pula menggoyangkan pohon itu. Tusakit alaika rutaban janiya. Goyangkan pohon yang ada di belakangmu itu, kata Allah, maka buah-buah itu akan turun berjatuhan. Ya, sebenarnya kalau dilihat dari segi usaha, Sayyidah Maryam itu sudah lemah. Bagaimana menggoyang pohon yang begitu besar sehingga buah-buah akan berjatuhan? Tapi Allah ingin melihat usaha. Jadi bukan hasilnya, tapi prosesnya. Adapun hasil itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Maka Sayyidah Hajar berusaha, hanya berusaha. Tiba-tiba melalui pertolongan Allah muncullah air Zam-Zam. Itu kan luar biasa. Air Zam-Zam itu berkah, sampai hari ini airnya tidak habis-habis untuk diminum. Berapapun banyak jemaah haji yang datang meminum, membawa pulang, tidak habis-habis air Zam-Zam. Muncul di tengah padang pasir. Maka disitulah kemudian berdatangan orang-orang datang, maka Mekah jadilah negeri yang didatangi. Dan kita pun semua berharap bisa datang ke sana. Itu doa Nabi Ibrahim juga. Waj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim. Ya Allah, jadikanlah hati-hati manusia condong kepada mereka, kepada keluarga Nabi Ibrahim yang ada di sana. Dan juga peristiwa perjuangan Sayyidah Hajar itulah Bukit Sofa, Bukit Marwah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka wadzaka sa'yun nasi al-yaum. Itulah sebabnya manusia sa'i pada hari ini. Jadi mengikuti jejak Sayyidah Hajar alaihissalam. Walaupun beda, kalau dulu Sayyidah Hajar berlari Bukit Sofa Marwah dalam keadaan panas, dalam keadaan haus. Kalau hari ini Bapak Ibu, alhamdulillah, sa'i antara Sofa dan Marwah itu sejuk, sudah AC-nya luar biasa. Tidak ada panas lagi. Habis itu kalau haus tinggal minum air Zam-Zam, di situ banyak. Jadi sudah beda, perjuangannya beda. Walaupun mengikuti sunnah beliau. Habis itu kalau kurang kuat pula kaki, bisa didorong. Sudah ada dorongan pula. Jadi intinya bahwa ketulusan, keikhlasan, keyakinan mendatangkan keberkahan. Karena Sayyidah Hajar tulus, ikhlas, yakin, akhirnya berkahlah tempat itu. Tempat itu menjadi tempat yang berkah. Itu wadi, artinya sebuah lembah. Karena memang Mekah ini kan lembah, berada di antara dua bukit itu, lembah. Makanya kan pernah malaikat berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi diusir dari penduduk negeri Taif, dilempari batu, berdarah kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka datanglah malaikat, Malakul Jibal. Ini yang datang bukan sembarangan malaikat, memang malaikat penjaga gunung. Apa kata malaikat penjaga gunung? Melihat Nabi disakiti, Nabi dilempari batu,
Jadi malaikat pun ikut terenyuh dia. Wah, jadi malaikat penjaga gunung ini kan dahsyat tuh hatinya kan. Tapi malaikat ini bisa ikut apa dia? Baper gitu. Melihat Nabi tersungkur, dilempari batu, diusir oleh penduduk negeri Taif. Maka malaikat menawarkan kepada Nabi, "Aturidu an utabbiqa alaihimul akhsyabain?" Ya Rasulullah, ingin enggak engkau aku hancurkan, aku binasakan penduduk negeri Taif, seketika juga mereka lenyap dari atas muka bumi. Wah, jadi tawarannya bukan sembarangan. Tawaran dari malaikat, yang mana malaikat ini mampu melakukan. Tapi karena Nabi itu pemaaf, berharap hidayah untuk umatnya, Nabi tidak pendendam. Kalau kita disakiti, ditawarin begitu, ya kita bilangnya apa Bapak Ibu? Jangan, kan gitu. Maksudnya jangan diperlambat. Kalau kata orang sekarang gas, langsung. Itu kalau kita sebagai manusia biasa. Tapi Nabi SAW mengajarkan kepada kita bahwa bagaimana hati beliau berharap hidayah kepada umatnya, berharap kebaikan kepada umatnya. Maka justru Nabi mengatakan, Allahumma gfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah kaumku, sungguh mereka belum mengerti. Dan itu diijabah oleh Allah, bahwa bagaimana penduduk negeri Taif hari ini mereka menjadi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa inni arju ayyukhrija min aslabihim. Ya Allah, kata Nabi, aku berharap suatu hari nanti akan keluar dari rahim-rahim mereka hamba-hambamu yang menyembah kepadamu ya Allah. Jadi Nabi tidak berharap mereka dibinasakan. Nabi berharap mereka diberikan hidayah. Maka alhamdulillah Bapak Ibu yang pergi umrah itu sudah ada sekarang plus Taif, bisa jalan-jalan ke Taif, dan kita bisa menyaksikan Taif itu adalah tempat yang tinggi, sejuk di sana. Walaupun di Mekah panas, tapi di Taif tetap sejuk. Dan penduduknya alhamdulillah sudah beriman kepada Allah. Mereka baik-baik kepada kita, dikasih minum, kasih makan, kasih nasi, mandi. Walaupun setelah itu ketika mau pulang suruh bayar juga. Ya, namanya kita pergi ke situ kan. Jadi itu hasil atau doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau misalnya Nabi itu tidak memaafkan, Nabi mengiyakan, mereka sudah dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tapi Nabi lebih berharap umatnya ini berharap mendapatkan hidayah. Nabi itu berharap kepada kita lebih banyak kebaikan. Kalau bisa semua umat Nabi ini masuk surga. Makanya kan kata Nabi, kullu ummati yadkhulunal jannah. Semua umatku masuk surga kecuali yang menolak. Jadi kalau Nabi itu berharap bagaimana umatnya ini semuanya masuk surga. Maka kita pun begitu, berharap saudara-saudara kita semua sama-sama masuk surga. Jadi semuanya kita mendapatkan kebaikan, karena surga itu luas Bapak Ibu. Wa jannatin arduhas samawati wal ard, surga seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, diperuntukkan untuk orang-orang yang bertakwa. Kalau masuk surga sendiri, beberapa orang sepi, surga itu tidak enak juga. Kalau karena itu jangan suka ikut dengan orang yang dikit-dikit masuk neraka. Wah, bid'ah. Berbeda masalah hukum musik, masuk neraka, kafir. Sejak kapan ulama berbeda pendapat dalam masalah fikih lalu kemudian dihukumi kafir? Kan ini penyesatan. Masa perbedaan masalah urusan fikih itu menjadikan orang kafir, menyesatkan orang. Dari dahulu kala Bapak Ibu, ulama berbeda pendapat dalam masalah urusan fikih itu adalah biasa. Berbeda pendapat masalah hukum kurban, Imam Abu Hanifah mengatakan wajib, mayoritas ulama mengatakan sunnah muakkadah. Biasa. Ulama berbeda pendapat bahwa apakah khamar itu najis atau dia suci. Intinya sama-sama haram. Biasa. Berbeda pendapat. Maka dalam urusan fikih para ulama berbeda pendapat itu adalah lumrah. Jadi ulama berbeda ini rahmat bagi kita. Jika ulama berbeda, maka itu adalah merupakan kelapangan bagi kita. Yang masalah itu adalah ikhtilaful juhala. Perbedaan orang-orang yang tidak mengerti itulah musibah bagi kita.
Kita lihat hari ini orang-orang yang tidak berkompeten bicara masalah agama, entah lulusan mana, jurusan apa, bicara pula masalah agama. Itulah yang musibah pada hari ini. Jadi bukan pada bidangnya, berbicara pada bidang yang tidak dia ahli di bidangnya. Bahkan kata Nabi SAW, kalau sesuatu diserahkan bukan pada ahlinya, tunggulah masa kehancurannya. Tapi ya hari ini kita lihat seperti itu. Banyak orang yang bernafsu berbicara dalam agama, padahal dia tidak punya keahlian, tidak punya kompetensi di bidang itu. Akhirnya yang terjadi, maka rusak. Dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit masuk neraka, dikit-dikit musyrik, dikit-dikit kafir. Itu bahaya Bapak Ibu. Maka oleh karena itu kita orang Pekanbaru ini harus bijak. Jangan sampai Pekanbaru ini kemudian dikuasai oleh orang-orang yang tidak jelas. Artinya menyebabkan fitnah di tengah masyarakat kita. Masyarakat kita ini kan dia terbiasa mengamalkan amalan-amalan ulama dari dahulu. Tahlilan, mendoakan takziah orang yang meninggal, kemudian talqin, melakukan hal-hal yang menjadi tradisi-tradisi yang dianjurkan oleh para ulama, tidak bertentangan dengan syariat. Tapi kemudian ada kelompok yang dikit-dikit mengharamkan, menyesatkan. Ini fitnah di tengah masyarakat kita. Maka kadang-kadang di antara kita satu keluarga tidak teguran hanya karena masalah yang satu mau pergi tahlilan, yang satu tidak mau. Yang satu celana cingkrang, keluarga yang lain tidak. Bahkan ada anak yang mengatakan bahwa orang tuanya itu dari dulu sesat. Padahal anaknya ini baru ikut pengajian. Jadi anak tidak segan-segan menyesatkan orang tuanya hanya karena beda pengajian. Jadi kira-kira itu pengajian apa itu yang diikuti itu? Karena tidak menjadikan semakin baik, tapi justru menganggap hanya dirinya lah yang benar dan betul. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, di situ disebutkan bahwa Nabi mengatakan tidak kami melewati sebuah lembah kecuali di Madinah itu orang-orang yang ada di Madinah itu juga dapat pahalanya. Jadi mereka tidak pergi berjihad, tetapi pahala jihadnya dapat. Kenapa? Karena mereka sebenarnya ingin pergi, cuman ada uzur terhalang, yaitu adalah habasahumul marad, mereka terhalang oleh sakit. Jadi yang orang-orang tadi di Madinah itu sebenarnya mereka juga mau pergi jihad ikut kita, kata Nabi, cuman mereka terhalang karena sakit. Jadi sakitnya itulah yang menyebabkan tidak bisa pergi. Nah, kalau kita tidak pergi haji disebabkan karena mungkin dana belum cukup, antriannya belum sampai. Sebenarnya kita pingin gitu. Maka kata Nabi, orang seperti itu dapat pahala bersama dengan kita. Memang dia di Madinah, duduk-duduk di Madinah, tapi dapat pahala bersama dengan kita. Kenapa? Karena mereka tidak pergi, ada uzur. Maka kemudian Imam Nawawi mengatakan bahwa hadzal hadis fadilatun niyyah fil khair. Hadis ini menunjukkan tentang keutamaan niat di dalam semua kebaikan. Maka oleh karena itu semua kebaikan berusaha kita niatkan. Ya Allah, kalau saya bisa, saya akan melaksanakan. Itu kata Imam Nawawi. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, amalan yang bisa menyerupai dengan pahala haji. Di sini juga disebutkan bahwa al-muhafazatu ala salatil fariidah fil masjid. Menjaga salat fardu berjamaah di masjid. Jadi kalau kita menjaga berjamaah kita selalu di masjid, maka insyaallah juga dapat pahala haji. Ini hadisnya juga ada, man kharaja min baitihi mutatahhiran ila salati maktubah. Siapa yang keluar dari rumahnya dalam keadaan bersuci, ila salati maktubah, menuju salat yang maktubah, maksudnya salat fardu, fa ajruhu ka ajril haji al muhrim, maka pahalanya sama dengan pahala orang yang haji berikhram. Jadi insyaallah kita selalu berjamaah di masjid, maka dapat pahala seperti pahala orang yang pergi haji. Jadi insyaallah banyak jalan untuk mendapatkan pahala orang yang pergi haji. Kan kata Nabi, al hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Haji yang mabrur itu tidak ada balasannya kecuali surga.
Maka insyaAllah kita membiasakan solat berjamaah di masjid, solat fardu, maka insyaAllah juga disediakan surga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Cuman bedanya kalau mau pergi haji kan diantar, pakai kompang pula kan. Tapi kalau pergi ke masjid tidak diantar, pergi sendiri aja. Jadi tidak dapat euforianya, tidak dapat. Habis itu pulang dari Mekah disambut lagi. Tola'al badru alaina, disambut beramai-ramai. Kalau pulang dari masjid tidak disambut, paling disambut oleh cucu Pak Marjan, disambut oleh anak, dan juga tidak dapat gelar. Beda kalau pergi haji pulang dapat gelar. Di sana aja sudah dikasih gelar, ya haj, ya haj, torik ya haj, sudah dipanggil haji. Tapi kalau berulang kali pergi ke masjid solat fardu belum dipanggil haji. Jangan pula pulang dari masjid ini solat fardu sudah merasa dapat pahala haji, mau pula dipanggil haji. Kalau orang pulang haji biasanya dipanggillah haji, itu sebagai penghormatan. Ya tidak apa-apa, karena memang haji itu adalah bisa juga menjadi sebutan gitu. Tapi tidak dipanggil haji pun tidak ada masalah juga. Jadi ada juga orang pulang haji dipanggil namanya tidak pakai haji, tidak mau menoleh. Pas dipanggil haji baru dia menoleh. Jadi seolah-olah bahwa gelar haji itu harus disematkan di nama orang pergi haji. Padahal itu kan hanya ya artinya pakai haji atau tidak itu adalah yang penting esensinya bahwa itu sudah diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ibadah solat berjamaah itu sama dengan mendapatkan pahala yang sama dengan orang yang melaksanakan ibadah haji. Terus juga Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, salatul fajri fi jama'atin, salat subuh berjamaah di masjid. Thumma zakarallaha hatta tatlu asy-syams, berzikir kepada Allah sampai terbit matahari. Ini amalan kita ini. Salat berjamaah subuh, kemudian berzikir kepada Allah, karena majelis ilmu ini kan zikir. Majelis zikir, lalu kemudian nanti kita salat sunat 2 rakaat. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kanat lahu ka'ajri hajjatin wa umrah, maka baginya seperti pahala haji dan umrah. Bahkan Anas berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tamah sempurna, tamah sempurna, tamah sempurna. Jadi Nabi memperkuat, mungkin ada yang ragu. Maka kata Nabi, sempurna, 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 kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya persis sama dengan orang yang pergi haji dan umrah. Itu fadilah kita berada di jamaah solat subuh dan duduk berzikir, lalu kemudian melaksanakan solat sunat 2 rakaat. Kemudian juga Bapak Ibu, pahala haji bisa didapatkan dengan cara al-umratu fi Ramadan, melaksanakan ibadah umrah di bulan Ramadan. Ini juga hadisnya Nabi SAW pernah mengatakan bahwa umratun fi Ramadan kahajjatin ma'i. Umrah di bulan Ramadan itu adalah seperti haji bersama denganku. Itu keutamaan haji di bulan umrah di bulan Ramadan. Maka di kita biasanya banyak juga yang berangkat di bulan Ramadan. Bahkan ada yang itikaf misalnya di Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Karena di sana ada program itikaf, baik mengikuti yang secara resmi dari Masjidil Haram atau Masjid Nabawi, atau ikut melaksanakan sendiri masing-masing. Dan khidmat terasa kenyamanannya, terasa kedamaiannya, terasa kehusukannya kalau kita bisa i'tikaf di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi. Jadi alhamdulillah, saya dulu pernah di Masjidil Haram i'tikaf. Kita hanya memakan kurma dan beberapa makanan, karena memang kita stay-nya di Masjidil Haram. Jadi terasa
bagaimana khidmatnya, bagaimana semangatnya, bagaimana kehusukan orang-orang mempengaruhi kita. Jadi mungkin itu sebabnya. Jadi tempat itu mempengaruhi. Belum lagi tempat itu adalah tempat yang mulia. Makanya umrah di bulan Ramadan itu sama dengan haji. Mudah-mudahan kita semua insyaAllah bisa senantiasa sholat di Masjidil Haram dan juga Masjid Nabawi, karena itu adalah tempat-tempat yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian juga kata para ulama itu adalah at-tabkir li salatil Jum'ah. Jadi bersegera untuk hadir melaksanakan sholat Jumat. Itu juga menyamai pahala haji. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innalakum fi kulli jum'atin hajjatun wa umrah." Bagi kalian itu setiap hari Jumat ada haji dan umrah. Jadi setiap Jumat kita bisa pergi haji. Maka kalau hari Jumat itu bersegeralah. Bersegera datang ke masjid. Jangan menunggu iqamah. Ini solat fardu nunggu iqamah, Jumat nunggu iqamah juga. Jadi kita bersegera. Kan dalam hadis itu siapa yang paling cepat dapat unta, berikutnya dapat kambing, berikutnya dapat ayam, berikutnya dapat telur, berikutnya takutnya dapat kulit telur misalnya, kan gitu. Jadi terus bertahap. Maka semakin bersegera semakin baik. Dan memang kita dianjurkan untuk memuliakan hari Jumat. Jadi bagaimana kita memuliakan? Dengan cara bersegera untuk datang ke masjid. Ini di beberapa tempat ini kalau di kampung justru jam 11 itu sudah ramai masjid. Jadi saya ini kan orang kampung di pedalaman di Indragiri Hilir. Itu di sana orang berkebun. Jadi kalau hari Jumat ini jam 9 saya ingat orang tua sudah pulang dari kebun. Jadi kalau hari yang lain kan biasanya jam 11, kadang sampai mau jam 12 baru pulang dari kebun. Tapi kalau hari Jumat saya ingat itu beliau istimewakan. Pokoknya setiap hari Jumat jam 9 atau jam 10 sudah di rumah. Dan mempercepat makan siang. Dan beliau orang tua membersihkan semua seperti kukunya, kemudian berwangi-wangian. Jadi memang betul-betul memuliakan hari Jumat. Jadi mengistimewakan hari Jumat. Jadi betul-betul hari Jumat itu adalah hari yang mulia. Jadi nanti kita pergi ke masjid jam-jam 11.30 itu sudah ramai. Jadi karena mungkin mereka tahunya itu tidak banyak ilmu yang mereka tahu, tapi yang mereka tahu amalkan. Jadi betul-betul diamalkan. Hari Jumat itu diistimewakan, dimuliakan. Bahkan kami anak-anaknya juga cepat disuruh mandi kalau hari Jumat itu. Cepat mandi, cepat bersiap-siap untuk pergi sholat Jumat. Kita di Pekanbaru ini kadang-kadang jam 12 tuh masih sepi masjidnya. Yang datang tuh baru imam, kemudian Bilal, alhamdulillah ketua masjid yang siap-siap mengumumkan, kan gitu. Jadi itu harus kita kuatkan motivasi dalam diri kita bahwa kita harus memuliakan hari Jumat. Bahkan kemarin ada orang tua kawan yang meninggal tepat di hari Jumat. Kata kawan ini, saya salut dengan orang tua itu, dengan bapak, kata saya kan. Kenapa beliau mungkin salah satu sebabnya karena sangat memuliakan hari Jumat, sangat mengistimewakan hari Jumat. Kata beliau, saya pernah, kata kawan ni, saya pernah tidak mandi hari Jumat kena marah. Kamu ni hari Jumat kok tidak mandi? Padahal kan hukum mandi Jumat itu kan sunnah. Walaupun ada sebagian ulama mengatakan wajib. Tapi kan bentuk kita memuliakan hari Jumat itu adalah bagaimana kita mempersiapkan diri, bagaimana kita menyiapkan pakaian yang terbaik, bagaimana kita menyiapkan ibadah-ibadah yang terbaik. Kalau kita memuliakan hari Jumat, maka insya-Allah Allah muliakan kita dengan hari Jumat. Di antaranya adalah Allah berikan pahala haji dan umrah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya banyak di sini disebutkan, termasuk di antaranya adalah berbakti kepada orang tua, menghadiri majelis ilmu, dan lain sebagainya. Jadi pada intinya bahwa kita yang belum bisa haji jangan berkecil hati, jangan bersedih bahwa begitu banyak amalan-amalan
yang bisa menyamai pahala haji. Disebutkan sama dengan pahala haji. Dan walaupun mungkin tidak disebutkan sama dengan pahala haji, tapi secara balasan bisa jadi sama. Kan kata Nabi, haji mabrur tidak ada balasan kecuali surga. Banyak amalan-amalan yang disebutkan secara langsung bahwa amalan ini pahalanya adalah surga. Bahkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang berwudu dengan sempurna, berwudu dia dengan baik, khusyuk dia dalam berwudu, menyempurnakan wudunya, lalu kemudian dia berdoa setelah berwudu, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas salihin. Maka siapa yang membaca doa itu setelah wudu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, futihat lahu abwabul jannah as-samaniyah, dibukakan baginya 8 pintu surga. Wah, jadi sederhana kan? Tapi 8 pintu surga dibuka oleh Allah. Dibuka aja atau boleh masuk? Kan kalau dibuka aja cuma lihat-lihat kan tidak nikmat. Lalu kemudian kata Nabi, yadkhulu min ayyihi masya'ah. Dia masuk surga di 8 pintu itu, terserah dia mau milih yang mana. Jadi Bapak Ibu, intinya banyak jalan menuju surga. Maka orang bisa haji, kita pilih yang lain. Tapi syukur-syukur alhamdulillah suatu saat juga kita bisa pergi haji. Maka tetap kita berdoa, Allahumma rzuqna hajja baitikal muharram. Ya Allah, rezekikanlah kami untuk bisa pergi berhaji. Warzuqna ziyarata nabiyyikal mustafa sallallahu alaihi wasallam. Rezekikan kami bisa menziarahi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua diijabah doa-doa kita, diterima amalan-amalan kita semua diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum ditutup, ada tanya jawab atau diskusi? Barangkali dipersilahkan kalau ada. Atau udah masuk suruh. Silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup kita azamkan saja dan mendaftar dahulu, baru dapat pahala haji. Kalau kita kayak saya tak mendaftar uang mukanya, hanya berazam saja, banyak teman-teman yang lain tak mendaftar. Tadi kan Ustaz bilang kalau mendaftar hanya menunggu antrian, pahalanya sama dengan haji. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya kalau punya dana mendaftar. Maksudnya artinya gini. Dia kalau punya dana mendaftar, belum sampai jadwal tapi dia sudah niatkan. Sudah niat. Kalau sudah mendaftar kan sudah niat. Artinya punya uang 25 juta. Karena kan syarat untuk dapat kursi itu mendaftar 25 juta. Walaupun nanti pas jatuh tempo ditambah sesuai dengan biaya haji ketika itu. Kalau sekarang kan tidak salah 59 juta. Jadi harus menambah. Makanya ada beberapa orang tidak bisa menambah, akhirnya gagal berangkat. Karena tidak bisa menambah dana tersebut. Nah, jadi kalau punya dana kita mendaftar. Itu bentuk azamnya, mendaftar. Tapi kalau tidak punya dana, tidak punya uang 25 juta, dia mau mendaftar tidak ada dana, tapi dia mengazam, ya Allah, saya kalau punya dana saya akan berangkat. Itu azam juga tuh Pak. Dapat juga pahalanya insyaallah. Kan kata Nabi, siapa yang melihat orang bersedekah, tertanamlah dalam dirinya, saya ingin juga bersedekah tapi tidak punya. Kalau saya punya seperti dia, maka saya akan bersedekah seperti dia. Maka kata Nabi, dapat pahala yang sama. Dia pingin gitu, pingin pergi haji. Orang diantar, dia pingin juga diantar. Cuman tidak diantar-antar. Akhirnya malah diantar ke kuburan gitu. Ya, tidak usah bersedih karena Allah memberikan sesuai dengan porsinya masing-masing. Jadi kalau tidak punya dana, tidak mendaftar, insya Allah dengan dia tetap berazam, maka pahalanya tetap diberikan. Apalagi melaksanakan amalan-amalan tadi. Gitu. Tapi kalau dia punya dana, tidak mendaftar-daftar, itu yang tidak punya azam. Dia punya uangnya punya, tapi tidak mendaftar-daftar. Kenapa belum daftar? Belum dipanggil oleh Allah.
Memang panggilan Allah itu seperti apa bentuknya? Dapat undangan kan? Dapat voice note atau seperti apa gitu? Padahal kan sejak Nabi Ibrahim telah membangun Ka'bah, selesai membangun Ka'bah, apa kata Allah? Wa adzin fin nasi bil haji ya'tuka rijala wa ala kulli dhamiri ya'tina min kulli fajjin amiq. Selesai Nabi Ibrahim itu membangun Ka'bah bersama putranya Nabi Ismail, apa kata Allah? Serulah kepada manusia, panggil manusia untuk melaksanakan ibadah haji. Mereka akan datang dalam keadaan berjalan kaki dan mereka akan datang dengan mengendarai kendaraan-kendaraan mereka. Jadi undangan Allah itu sudah lama. Kita semua sudah dipanggil. Undangan yang mana lagi yang ditunggu? Panggilan innalillahi wa inna ilaihi rajiun barangkali. Jadi jangan sampai kalau ada rezeki sudah terpenuhi, rezeki kita sudah ada, sudah lapang, maka segeralah untuk mendaftar. Masalah berangkat atau tidak itu urusan Allah. Yang penting daftar dulu. Sekarang hampir 30 tahun. Daftar sekarang, insyaallah 30 tahun lagi akan berangkat gitu. Jadi kalau sudah berumur 70 tahun, insyaallah umur 100 tahun berangkat. Itu kalau sampai. Kalau tidak sampai, insya Allah dapat haji, pahala haji. Atau mungkin nanti anak keturunannya menghajikan, membadalkan, membayarkan. Itu. Jadi insya Allah Bapak Ibu, Allah Subhanahu Wa Taala selalu memberikan peluang kepada kita, peluang yang sama. Jadi Allah berikan kepada kita berbagai macam kebaikan sehingga kita semua bisa selalu mendekatkan diri kepada Allah. Tidak hanya satu jalan, banyak jalan insyaallah. Jadi ada uang tidak ada uang Pak mendaftar atau tidak, kalau kita belum punya rezeki kita azamkan, maka insyaallah kita diberikan pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, itu barangkali ada lagi atau sudah masuk waktu syuruk? Baik, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bi fadlika amman siwak. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi Palestin wa fi Gaza. Allahumma ansurhum nasran aziza. Allahumma ansurhum nasran qariba. Allahumma دمر اليهود المعتدين اللهم دمرهم تدميرا اللهم عليك باليهود المعتدين ومن عاونهم من الظالمين اللهم عليهم يا عزيز يا جبار اللهم عليك بهم يا عزيز يا جبار اللهم عليك بهم يا عزيز يا جبار اللهم ارزقنا حج بيتك المحرم وزيارة نبيك المصطفى صلى الله عليه وسلم اللهم ارزق من حج هذا العام حجا مبرورا واجعل سعيهم سعيا مشكورا واجعل ذنبهم ذنبا مغفورا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اختم آجالنا وأعمالنا بحسن الخاتمة والسعادة ولا تختم آجالنا وأعمالنا بسوء الخاتمة والشقاوة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم.